Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ling Kun mengerutkan alisnya, mempertimbangkannya dan mengangguk sambil berkata, ini pasti arah tenggara. Kenapa kamu bertanya? Suan Yuan Yufeng berdiri, wajahnya berubah sangat jelek. Sejak berbagai sekte pergi, area tamu Heavenly Sword Villa hampir kosong. Satu-satunya sekte yang tersisa di wilayah tenggara, adalah Frozen Cloud Asgard. Paman Ling, bantu aku. Bulan sepi tergantung di langit malam, dengan beberapa bintang bersinar terang. Ling Yuefeng terbang melintasi langit malam. Dia awalnya menuju ke halaman Ling Yun, tapi mengubah arah di tengah jalan dan pergi menuju kediaman Frozen Cloud Asgard. Suasana di sekitar halaman Frozen Cloud Asgard membawa ketenangan yang unik. Ling Yuefeng menutup matanya dan menarik napas ringan, seolah dia sedang menikmati sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan menatap kamar tempat Chu Yue-chan tinggal. Lampunya masih menyala. Meskipun begitu, saat dia menatap cahaya di ruangan itu, dia merasakan hawa dingin yang menusuk keluar dari dalam. Dia tahu dia telah ditemukan. Kultivasi Chu Yue-chan saat ini tidak berada di bawahnya. Ling Yuefeng menarik napas sedikit, lalu menggunakan transmisi suara, memproyeksikan pikirannya ke arah Chu Yue-chan. Saya, Ling Yuefeng, ingin meminta pertemuan dengan peri kecantikan beku. Maukah kamu memberkatiku dengan kehadiranmu? Apa yang kamu inginkan? Berbicara, Chu Yue-chan tidak muncul. Dia hanya menjawab dengan 5 kata pendek, masing-masing tanpa sedikit pun emosi di dalamnya. Mereka dingin sampai-sampai bisa membekukan manusia menjadi patung es. Di kerajaan Blue Wind, hanya Chu Yue-chan yang berani berbicara kepada Ling Yuefeng dengan cara seperti itu. Bahkan Nyonya Frozen Cloud Asgard tidak akan berani. Mendengar kata-kata dingin dari Chu Yue-chan, Ling Yuefeng hanya bisa tersenyum pahit. Sejak pertama kali kita bertemu di turnamen pemeringkatan, aku telah pergi ke Frozen Cloud Asgard 20 kali dalam 10 tahun, tapi aku belum pernah bisa bertemu denganmu sekalipun, hingga turnamen pemeringkatan tahun ini. Tidak perlu membicarakan masalah masa lalu. Jika Master Villa Ling memiliki masalah apapun, harap segera membicarakannya. Kata Chu Yue-chan dengan dingin. Ling Yuefeng menghela nafas, saat itu, semua orang tahu tentang perasaanku padamu. Bahkan jika aku harus menjadi bahan tertawaan seluruh dunia, bahkan jika aku harus menimbulkan kemarahan orang tuaku, aku masih terus mengunjungi Frozen Cloud Asgard. Yang kuharapkan hanyalah bertemu denganmu sekali lagi. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, kenanganku tentangmu masih tetap ada di tahun itu. Bahkan hari ini, harapan terbesar dalam hidupku adalah aku dapat bertemu denganmu sekali lagi. Aku tidak lagi berharap untuk mendapatkan cintamu, yang kuinginkan hanyalah bertemu denganmu lagi, jadi aku bisa melihat seperti apa penampilanmu sekarang. Ling Yuefeng adalah orang yang penuh gairah, tapi tidak mudah untuk membuatnya tergila-gila. Sebelum bertemu Chu Yue-chan, dia telah mencurahkan seluruh upayanya dalam ilmu pedang. Namun pada hari dia bertemu Chu Yue-chan, emosi yang selama ini dia kubur meledak. 30 tahun telah berlalu sejak saat itu. Secara kiasan, emosi apapun seharusnya memudar dalam jangka waktu yang lama, tetapi dalam hati Ling Yuefeng, citra Chu Yue-chan tidak pernah memudar. Apakah itu karena hasrat Ling Yuefeng yang tak pernah padam, atau karena Chu Yue-chan terlalu memesona? Tidak ada yang tahu. Kamu sudah punya istri dan banyak anak. Anda dan saya hanyalah orang asing yang sudah beberapa kali bertemu, tidak perlu bertemu lagi. Penampilanku saat ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda tidak memiliki urusan lebih lanjut, silakan pergi. Keramahan Anda tidak termasuk mengganggu tamu wanita saat larut malam, kata Chu Yue-chan, dengan sedikit nada kemarahan dalam suaranya. Amarahmu tidak berubah sejak tahun itu. Yang kuinginkan hanyalah bertemu denganmu sekali lagi, jadi aku bisa mengesampingkan keinginanku.
Saya tidak punya agenda tersembunyi lainnya. Begitu aku melihatmu, aku akan segera pergi. Aku tidak akan mengganggumu selama aku hidup setelah itu. Mati. Mengikuti sedikit suara robekan, sebuah es muncul entah dari mana dan terbang langsung menuju Ling Yuefeng. Ling Yuefeng mengulurkan tangannya dan menggenggam es itu. Rasa dingin yang membekukan es dengan cepat menyebar ke seluruh tangannya, hingga ke jantungnya. Tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Chu Yue-chan, tanpa mengatakan apapun, Ling Yuefeng pergi. Sosok kesepiannya menghilang di langit malam dengan sangat cepat. Tahun itu, dia bukan hanya tuan muda Villa Pedang Surgawi, tapi juga seorang pemuda yang luar biasa. Jumlah pengagum wanita yang dia miliki tidaklah sedikit, tapi dia telah jatuh cinta secara membabi buta pada seseorang yang tidak seharusnya dia cintai. Dengan kekuatannya, di Kekaisaran Angin Biru, dia bisa memperoleh ketenaran dan kekuasaan dengan mudah. Tidak ada apapun yang tidak bisa dia peroleh selama hidupnya, kecuali Chu Yue-chan. Langit telah memberkatinya dengan penampilan luar yang paling indah, namun telah memberinya hati yang sedingin es. Dia adalah satu-satunya bagian yang hilang dalam hidup Ling Yuefeng. Tidak jauh dari sudut gelap, Suan Yuan Yufeng gemetar dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Di bawah isolasi kekuatan mendalam Ling Kun, baik Ling Yuefeng maupun Chu Yue-chan tidak dapat merasakan kehadiran mereka. Meskipun mereka berkomunikasi menggunakan transmisi suara, semua yang mereka katakan telah disadap secara diam-diam oleh Ling Kun. Suan Yuan Yufeng awalnya hanya mencoba peruntungannya, tetapi ketika dia mendengar semua yang dikatakan Ling Yuefeng kepada Chu Yue-chan dengan telinganya sendiri, dia meledak marah. Ling Yuefeng, kamu benar-benar pria yang penuh gairah, sudah 30 tahun terkutuk, tapi kamu masih tidak bisa melupakan wanita itu. Kupikir kamu tidak bisa menerima apa yang terjadi di turnamen pemeringkatan, jadi aku menghibur kamu selama setengah hari, tapi siapa yang tahu kamu sebenarnya memikirkan wanita itu? Kamu bahkan berani meminta untuk bertemu dengannya secara rahasia. Suan Yuan Yufeng mengucapkan setiap kata dengan penuh kebencian dan kemarahan. Saya, Suan Yuan Yufeng, merendahkan diri saya sendiri, mempermalukan keluarga saya, dan menikah dengan Migre Heavenly Sword Villa selama lebih dari 20 tahun. Namun saya masih belum setara dengan seorang wanita yang telah membuat kamu bodoh di depan dunia, yang bahkan menolak untuk bertemu denganmu. Ling Yuefeng, kamu benar-benar mengalahkan dirimu sendiri. Ketika seorang wanita memiliki cukup kebencian dan rasa iri, dia akan berubah menjadi iblis yang paling menakutkan. Ling Yuefeng dan Ling Kun masih satu klan, jadi Ling Kun tidak ingin masalah ini terus berlanjut di luar kendali. Dia segera mendesak, Yufeng, kamu tidak perlu marah seperti ini. Anda telah bersama Yuefeng selama lebih dari 20 tahun dan pasti mengetahui kepribadiannya. Apa yang dia katakan tadi sangat jelas. Yang dia inginkan hanyalah bertemu Chu Yue-chan untuk terakhir kalinya. Sejak saat itu, dia tidak akan memikirkannya lagi. Saya pernah mendengar bahwa di masa lalu, untuk mendapatkan cintanya, dia melakukan banyak kunjungan ke Frozen Cloud Asgard dalam kurun waktu 10 tahun tetapi tidak pernah berhasil. Yang dia lakukan sekarang hanyalah memenuhi apa yang tidak dapat dia lakukan di masa lalu, bertemu dengannya lagi. Secara benar, sebagai Master Villa dari Heavenly Sword Villa, tidak ada yang berani mempermalukannya dan tidak memberinya wajah. Tapi hari ini, wanita itu memperlakukannya dengan dingin, tanpa memberinya wajah apapun. Sebagai istrinya, disinilah seharusnya Anda merasa kasihan padanya. Jika sebaliknya, Anda kembali dan mulai bertengkar dengannya, yang Anda lakukan hanyalah menciptakan perselisihan di antara Anda berdua. Namun, jika Anda tidak menghentikannya melakukan apa yang dia lakukan dan memperlakukannya seperti biasa, dia mungkin akan merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Jika itu yang terjadi, kamu malah mendapat keuntungan, kan? Tidak menghentikannya.
Bagaimana mungkin aku tidak menghentikannya? Dada Suanyuan Yufeng bergetar saat mengatakan itu, tapi kemarahan dalam suaranya sudah setengah hilang. Dia menatap cahaya di dalam kamar Chu Yuechan dan dengan lembut berkata, "Kata-kata Paman Ling telah mencerahkanku. Saya seharusnya tidak menyalahkan Yue Feng. Fakta bahwa dia tidak melupakan wanita itu juga menunjukkan bahwa dia jujur pada perasaannya. Jika wanita ini tidak ada lagi, hal yang tidak ingin kulihat tidak akan terjadi." Sementara Chu Yuechan telah menyakiti Yue Feng, orang lain melakukan hal yang sama pada Yuner. Yuner belum menjadi dirinya sendiri akhir-akhir ini, aku curiga dia akan membuat pilihan yang sama seperti ayahnya dulu. Kamu sedang membicarakan tentang Xia King Yue. Aku akan menghancurkan Frozen Cloud Asgard karena telah menyebabkan kerugian pada suami dan anakku. Suanyuan Yufeng berkata dengan dingin. Ling Kun mengerutkan alisnya saat cahaya aneh melintas melewati matanya. Terhadap pernyataan Suanyuan Yufeng karena iri dan benci, dia tidak hanya tidak menghentikannya, tapi malah mengangguk, lalu berkata, "Jika kamu benar-benar berniat melakukannya, tidak ada alasan bagiku untuk tidak membantumu. Kecuali, Frozen Cloud Asgard bukanlah sekte normal yang mudah dihancurkan. Fakta bahwa ia telah ada selama 1000 tahun menunjukkan pengaruhnya yang besar. Bagaimana kalau kamu kembali ke wilayah pedang surgawi yang perkasa bersamaku dan memberi tahu tetua ke-9 tentang masalah ini? Dia telah merindukanmu selama bertahun-tahun dan tidak akan menolak permintaan apapun darimu. Pada saat itu, saya secara pribadi akan mengajukan diri untuk menjalankan misi ini. Dalam waktu 3 tahun, kami akan membuat Frozen Cloud Asgard lenyap dan tidak pernah terlihat lagi. Tak seorang pun akan tahu bahwa daerah pedang surgawi yang perkasa berada di balik semua ini. Bagaimana?" Suanyuan Yufeng hanya mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan Frozen Cloud Asgard di saat sedang marah. Siapa yang tahu bahwa Ling Kun sebenarnya setuju untuk melakukannya? Jika salah satu dari 4 tempat suci setuju untuk membantu, menyingkirkan Frozen Cloud Asgard semudah menghancurkan seekor semut. Karena sangat membenci Frozen Cloud Asgard, bagaimana mungkin Suanyuan Yufeng tidak setuju? Dia mengangguk dan berkata, "Kami akan melakukan apa yang Paman Ling sarankan." Yufeng berterima kasih pada Paman Ling. "Hoho, ini hanya masalah kecil." Ling Kun tertawa. Tawanya menyembunyikan makna yang lebih dalam. Jauh di sebelah utara pegunungan pedang surgawi terdapat tanah datar. Di dalam pegunungan pedang surgawi yang penuh dengan energi pedang, tempat ini benar-benar berbeda. Suasananya tenang dan sunyi, bahkan suara angin pun sangat menenangkan. Siang harinya, sekelompok orang datang. Kelompok orang ini semuanya adalah 10 sekte yang menduduki peringkat 10 besar turnamen pemeringkatan. Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Heaven Basin. Semua orang di sini membawa tingkat kegembiraan yang berbeda-beda, terutama mereka yang belum pernah memasuki alam rahasia Heaven Basin sebelumnya. Anehnya, mata mereka bersinar dan tampak seolah-olah segala kemungkinan pertemuan sudah ada di depan mereka, dalam jangkauan. Namun, dalam kelompok orang ini, Yun Che tidak hadir. Yang mewakili kelompok Blue Wind Empire hanyalah Qin Wuxiang. Ling Yuefeng berdiri di depan dan mengumumkan, sebentar lagi, pintu masuk ke alam rahasia Heaven Basin akan muncul. Sebelum itu terjadi, saya perlu mengingatkan Anda semua tentang beberapa hal. Alam rahasia cekungan surga hanya dapat menampung paling banyak 50 orang dalam satu waktu. Meski begitu, setiap sekte hanya bisa mengirimkan 5 wakilnya. Adapun 5 yang mana, Anda bebas memilih. Setelah memasukinya, Anda hanya akan tinggal selama 2 hari. Setelah 48 jam, Anda semua akan diteleportasi kembali ke sini di luar keinginan Anda. Hanya ada satu pengecualian untuk aturan ini. Ling Yuefeng dengan dingin berkata, dan itu adalah orang mati. Jangan pernah berpikir bahwa alam rahasia Heaven Basin hanya berisi sumber daya dan harta yang tak terhitung banyaknya.
Di saat yang sama, itu juga mengandung bahaya yang tak terukur. Jika Anda tidak mengindahkan keselamatan dan didorong oleh keserakahan, Anda mungkin kehilangan nyawa. Alam rahasia Heaven Basin sangat besar dan tidak pernah ada orang yang mampu melakukan perjalanan sampai akhir. Pada saat yang sama, apa yang Anda lihat di alam rahasia berubah setiap saat. Bahkan jika Anda pernah melakukan perjalanan jauh ke alam rahasia, kali ini Anda mungkin melihat dunia yang benar-benar baru. Saat menjelajahi alam rahasia, Anda dapat memilih untuk bepergian sendiri atau berkelompok. Namun untuk benar-benar mendapatkan pengalaman, generasi muda dan tua harus berpisah. Pidato Ling Yuefeng membuat semua orang berpikir keras. Jika generasi muda masih membutuhkan perlindungan generasi tua, hal itu akan menyia-nyiakan kesempatan pelatihan yang berharga ini dan menimbulkan rasa malu. Di dalam alam rahasia, transmisi suara tidak berfungsi. Tidak ada seorang pun yang dapat berkomunikasi melalui transmisi suara. Alam rahasia adalah tempat untuk eksplorasi dan pelatihan, bukan untuk menyelesaikan dendam. Jika Anda ingin menyelesaikan dendam Anda di alam rahasia, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Jangan sia-siakan kesempatan berharga ini untuk berlatih. Terutama generasi yang lebih tua, saya harap Anda tidak merendahkan martabat Anda dan menyerang seseorang junior. Jika saya mengetahuinya, Anda tidak akan menyukai hasilnya. Ling Yuefeng berkata dengan keras. Kalaupun terjadi konflik antar junior karena harta karun ditemukan pada saat yang bersamaan, generasi tua tidak boleh ikut campur. Semakin dalam kamu memasuki dunia rahasia, semakin tinggi bahayanya. Jika Anda tidak cukup kuat, jangan mencoba memaksakan keberuntungan Anda. Bahkan musim dalam alam rahasia tidaklah tetap. Terkadang kita akan mengalami musim semi yang hangat, terkadang kita akan mendapatkan musim panas yang sejuk, namun jika keberuntungan tidak berpihak pada kita, kita mungkin akan mengalami musim dingin yang keras. Junior yang tidak memiliki pengalaman memasuki alam rahasia dengan sungguh-sungguh mendengarkan pidato panjang Ling Yuefeng dan mengingatnya. Pada saat ini, suara Zizi datang dari belakang Ling Yuefeng, memberi isyarat kepada orang-orang untuk melihat ke arah suara tersebut. Yang mengejutkan mereka, distorsi spasial telah terbentuk di belakang Ling Yuefeng. Permukaannya seperti gelombang badai, dengan lapisan-lapisan yang terus-menerus membentuk riak. Riak spasial mulai mempercepat getarannya dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi hingga membentuk pusaran raksasa yang berputar-putar. Arus udara di sekitar pusaran tersedot ke arahnya, sehingga menimbulkan deru angin. Akhirnya revolusi pusaran mulai melambat, dan ketika berhenti sepenuhnya, ia menjadi lubang hitam legam yang diameternya hampir 3 meter. Melalui lubang hitam legam yang melayang di udara, tidak ada yang bisa dilihat selain kegelapan total. Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Heaven Basin. Ling Yuefeng berdiri di depan pintu masuk, memandangi kerumunan yang memiliki wajah keheranan dan kegembiraan, dan berkata, "Setiap kali alam rahasia diakses, rata-rata akan ada 2 atau 3 orang yang tertinggal di dalam alam tersebut, tidak akan pernah kembali. Sekarang pintu masuk ke alam rahasia telah terbuka, itu hanya akan terbuka selama 7,5 menit. Siapapun yang ingin mundur dapat memilih untuk melakukannya sekarang. Tidak ada seorang pun yang ingin mundur. Mereka yang takut mati dimaksudkan untuk tidak pernah menjadi kuat. Selain itu, risikonya tidak tinggi. 2 atau 3 dari 50 bahkan tidak sebanding dengan risiko yang mereka ambil ketika memilih untuk mengikuti pelatihan khusus sekte masing-masing. Dalam beberapa sekte dengan standar yang lebih tinggi, sekte yang memiliki beberapa ratus hingga ribuan kematian bukanlah hal yang aneh. Saya sudah mengatakan apa yang harus dikatakan. Mari kita memasuki dunia rahasia berdasarkan hasil turnamen pemeringkatan. Teman-teman kita dari keluarga Kekaisaran Blue Wind harus masuk terlebih dahulu. Dari perwakilan keluarga Kekaisaran Blue Wind, hanya Qin Wuxiang yang melanjutkan.
Tingkat kultivasi Xia Yuanba terlalu rendah dan dia hanya akan mencari kematian jika dia masuk, sama seperti dia penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Tingkat pengolahan Chang Yue juga terlalu rendah, namun sejak awal ia tidak tertarik pada alam rahasia lembah surga. Keduanya tetap di villa untuk merawat Yun Che yang terluka parah. Dengan demikian, hanya Qin Wuxiang yang mewakili keluarga kekaisaran Blue Wind dan memasuki alam rahasia Heaven Basin. Kepala Istana Qin, silakan. Ling Yuefeng secara alami menyadari situasinya. Dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu dan hanya memimpin Qin Wuxiang menuju pintu masuk. Benar saja, dia benar-benar tidak muncul. Buang-buang waktuku saja. Fan Juecheng dengan dingin berkomentar. Pada saat yang sama dia melirik sekilas ke arah Mu Tianbei di dekatnya. Mu Tianbei juga tampak kesal. Tidak apa-apa, saat aku selesai menjelajahi alam rahasia cekungan surga dan meninggalkan villa pedang surgawi, aku akan bisa membunuhnya kapan saja aku mau. Orang yang mengatakan ini adalah Fan Juebi. Setelah beberapa hari penyembuhan, luka-lukanya bisa dikatakan sudah setengah pulih. Namun, efek samping dari kerusakan esensi darahnya masih ada. Saat ini, dia hanya bisa menampilkan setengah dari kekuatannya. Namun, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk memasuki alam rahasia Heaven Basin, jadi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia tidak hanya terluka parah akibat serangan Yun Che, dia juga kehilangan seluruh wajahnya dan dia pasti akan dihukum saat kembali ke klan surga terbakar. Dia benar-benar mengingat semua hal di atas sebagai hutang Yun Che padanya, dan dia pasti akan menagihnya. Keinginannya untuk membunuh Yun Che tidak kalah dengan keinginan Fan Juecheng. Ini tidak sama. Fan Juecheng berbisik, membunuh seseorang di alam rahasia Heaven Basin tidak akan memberi kita masalah di masa depan. Setelah alam rahasia Heaven Basin ditutup, tidak akan ada jejak bukti yang tersisa. Setelah mendapat tempat pertama di turnamen peringkat, ketenaran Yun Che telah melampaui langit. Dia bukan seseorang yang bisa kita bunuh kapanpun kita mau. Akan sangat sulit untuk membunuhnya tanpa meninggalkan bukti, jauh lebih sulit daripada melakukannya di alam rahasia. Selain itu, meskipun Mu Tianbei memiliki dendam yang sama terhadap Yun Che, dia tidak akan berani menyerang di luar alam rahasia. Saat itu, seseorang buru-buru berteriak dari kejauhan, "Hei, kepala istana Qin, tunggu aku." Kerumunan menoleh, dan yang mengejutkan, mereka melihat Yun Che dengan cemas berlari ke arah mereka. Setelah turnamen pemeringkatan, terhadap pemuda berusia 17 tahun yang mampu menghancurkan sebuah domain untuk mendapatkan tempat pertama, generasi muda hanya memiliki wajah kagum dan hormat. Yun Che saat ini tidak terlihat sehat. Wajahnya pucat karena penyakit serius, dan langkahnya lemah. Dari waktu ke waktu, ia memperlihatkan bekas lekukan yang dibalut perban di tubuhnya. Meskipun jarak dari villa pedang surgawi ke tempat ini jauh, bagi seseorang yang mampu mencapai 10 besar di turnamen peringkat, bahkan jika mereka berlari dengan kecepatan tinggi, hal itu tidak memerlukan banyak usaha. Tapi ketika Yun Che datang berlari ke sini, dia kehabisan napas dan napasnya tidak stabil. Melihat kondisinya, dia hanya memiliki 20 hingga 30% dari kekuatan biasanya. Dibandingkan dengan 5 hari yang lalu, kecepatan pemulihannya hampir ajaib dan sangat mengejutkan. Yun Che, kenapa kamu? Yun Che membuat Qin Wuxiang sangat terkejut. Yun Che melambaikan kedua tangannya dan dengan tenang berkata, "Yakinlah, kepala istana Qin, cederaku sudah sekitar 60 hingga 70% pulih dan aku telah mendapatkan kembali sebagian energiku yang dalam. Terlebih lagi, ini adalah kesempatan langka. Lupakan aku yang bisa bergerak bebas, meski aku harus merangkak ke sini, aku tidak akan melewatkannya." Qin Wuxiang memandang Yun Che, dan dengan putus asa berkata, "Karena kamu sudah di sini, biarlah." Yun Che, alam rahasia Heaven Basin tidak seperti namanya.
Ini membawa bahaya besar dalam diri Anda dan Anda harus sangat berhati-hati, terutama dengan kondisi Anda saat ini. Jangan memaksakannya. Ling Yuefeng mengingatkan. Terima kasih, Master Villa Ling, atas pengingatnya. Yun Ce mengangguk. Dia melihat sekelilingnya dan melihat Ling Jie dan Ling Yun. Ling Jie memberi isyarat tidak apa-apa, aku akan melindungimu, ketika dia melihat kelompok 5 orang dari Frozen Cloud Asgard. Chu Yuechan sudah membuang muka. Terakhir, dia melirik orang-orang dari Burning Heaven Clan dan Benteng Api Guntur Tombak Surgawi sebelum dia mengikuti Qin Wuxiang melalui pintu masuk ke alam rahasia Heaven Basin. Ketika wajah Qin Wuxiang dan Yun Ce menghilang melalui pintu masuk, Fen Juecheng tidak bisa menahan tawanya lagi. Langit memberimu jalan, tapi kamu malah memilih untuk menerobos neraka. Yun Ce tidak asing dengan perasaan perjalanan spasial. Ini adalah perasaan persis yang dia rasakan ketika dia memasuki tempat percobaan Dewa Naga. Dengan sangat cepat, perasaan misterius itu lenyap dan udara sedingin es menyerangnya. Dia tanpa sadar menggigil. Dia membuka matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap apa yang ada di hadapannya. Angin dingin yang menusuk tulang meniupkan salju memenuhi seluruh langit. Ladang es halus seperti cermin terus meluas melampaui apa yang bisa dilihatnya dan pegunungan es raksasa berdiri tegak di hadapannya seperti tebing curam. Tak terlihat, puncak tertinggi menjulang melampaui awan dan memancarkan rasa dingin bahkan di iklim dingin yang kental ini. Hujan es yang tak terhitung jumlahnya yang dipecahkan oleh angin dingin berjatuhan. Jika mengenai wajah, menimbulkan rasa sakit yang hebat. Jika orang-orang dengan kultivasi lebih rendah ada di sini, mereka mungkin sudah dipenuhi lubang berdarah hanya karena hujan es. Ini adalah alam rahasia Heaven Basin. Yun Ce bergumam linglung. Apa yang ada di hadapannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dia bayangkan. Melihat Qin Wuxiang di dekatnya, tampaknya dia juga terkejut. Di belakangnya, pusaran spasial terus-menerus terdistorsi, dan setiap kali terdistorsi, orang lain dikirim ke sini. Ketika mereka membuka mata, reaksi mereka bahkan lebih berlebihan daripada reaksi Yun Ce. Tidak ada yang mengira Heaven Secret Basin yang legendaris berisi dunia seputih salju. Ling Yuefeng adalah orang terakhir yang masuk, dan dia berkata dengan alis berkerut, sepertinya kita sangat disayangkan kali ini. Telah menggambarkan iklim musim dingin yang keras di alam rahasia cekungan surga. Ini adalah kondisi terburuk dan paling berbahaya. Namun, ini seharusnya menguntungkan, bagi teman-teman kita dari Frozen Cloud Asgard. Yueli, ayo pergi. Kata-kata Ling Yuefeng sama sekali tidak mempengaruhi Chu Yuechan. Tanpa melakukan kontak mata dengan siapapun, di antara jubah yang berkibar, dia sudah pergi dari kejauhan. Sosoknya segera berubah menjadi garis putih di langit musim dingin, tampak seperti rumah dengan tiupan salju. Wushuang, Suexin, kalian berdua harus bepergian bersama. King Yue, kamu harus bepergian sendiri. Terserah pada kemampuan Anda untuk mendapatkan manfaat di sini. Setelah percakapan singkat, Chu Yueli juga menghilang ke langit musim dingin, mengikuti Chu Yuechan. Ling Yuefeng tanpa daya melihat ke arah yang ditinggalkan Chu Yuechan sebelum melayang dan berkata, sudah waktunya kita pergi juga. Biarkan generasi muda memilih kemana mereka ingin pergi. Mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk segala hal mulai sekarang dan seterusnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Ling Yun dan Ling Jie, dia juga menghilang jauh ke langit musim dingin. Daerah yang dijelajahi oleh generasi tua tidak bisa dibandingkan dengan daerah yang dijelajahi oleh junior. Para tetua lainnya tidak keberatan dengan apa yang dikatakan Ling Yuefeng dan hanya memberikan instruksi sederhana sebelum pergi ke arah yang berbeda dan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Jika mereka tidak peduli untuk melindungi generasi muda, maka hal ini akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Yang tersisa hanyalah generasi muda. Di antara generasi muda,
Selain para murid yang telah berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan, ada individu luar biasa lainnya, seperti Xiao Kuangyu dari Sekte Xiao dan Fen Juecheng dari klan Surga Pembakaran. Semua sekte telah meninggalkan setidaknya 3 murid muda dan paling banyak 5 anggota kecuali keluarga Kekaisaran Blue Wind. Oleh karena itu, Yun Ce sangat canggung di antara kelompok murid muda. Dia sendirian adalah hal kedua, karena penempatannya di turnamen peringkat, sebagian besar murid lainnya sangat ingin bepergian bersamanya. Namun masalahnya, karena luka-lukanya, dia hanya mampu menampilkan 20 hingga 30% kekuatannya. Tanpa diragukan lagi, dirinya saat ini akan menjadi beban bagi siapapun yang pergi bersamanya.